Boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita mau muji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Kemudian anak-anak muda sorakan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Silakan duduk, saudara-saudaraku. Kita siapkan hati kita.
Kita berikan yang terbaik, pujian, syukur, mazmur kita kepada Tuhan Yesus. Oh, kami sungguh bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami ada di tempat yang tepat. Malam hari ini kami mau berjumpa dengan Tuhan, penolong kami dan pembentuk hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan, ini penyembahan kami, ini nyanyian kami. Biarlah Engkau disukakan dengan penyembahan kami malam hari ini. Kau Tuhan,
semuanya bangkit berdiri. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kirada basika darada barala bayara la bayara kada barabaya la bayara la bayara la basi. Shandara la bayara la basika la bayara la bada bayara la bayara la bayara la. Ira la basi andara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la basi. Seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat malam hari ini, kami boleh bersekutu bersama memuji mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa, malam hari ini kami naikkan doa syafaat kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan para pemimpin bangsa Indonesia kami. Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia ada di dalam hatinya Tuhan. Bangsa ini dalam perlindungannya Tuhan. Kami katakan shalom untuk bangsa Indonesia. Damai buat bangsa Indonesia. Berkat Tuhan ada atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus beserta para orang-orang yang membantu di dalam pemerintahan kami di periode ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati para pemimpin kami Tuhan Yesus. Engkau yang terus membawa para pemimpin kami Tuhan untuk takut akan Tuhan. Dan Engkau yang juga Tuhan yang memperbaiki Tuhan, yang menjembuhkan perekonomian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak pemimpin rohani kami, Bapak Niko dan beserta ketiga wakilnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tuntunan-Mu yang sempurna
itu turun atas setiap Bapak pemimpin kami untuk menuntaskan amanat agung yang daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Bapak pembina kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan yang baru, hikmat yang terus mengalir atas Bapak pembina kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Rayon kami di Rayon 12 Tuhan, Bapak Gede Widiaida beserta ketiga wakilnya Tuhan Yesus, Bapak Yuli, Bapak Darius, Bapak Wilianto Tuhan. Bapak, Engkau yang memberkati para gembala kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tuntunan-Mu yang sempurna memenuhi Bapak Gembala kami Bapak, dan urapan-Mu yang baru terus memenuhi mereka Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang pakai mereka Tuhan, kemanapun mereka melayani Tuhan, biarlah di dalam pelayanan mereka ada kuasa, ada mukjizat di setiap pelayan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sikinaya ganaya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Bapak, kami juga berdoa untuk para gembala kami Bapak. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan yang baru, bahkan keluarga mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan yang terus mengalirkan hikmat yang penuh atas setiap Bapak Gembala kami, agar Bapak Gembala kami mendapatkan tuntunan yang daripada kami, agar setiap kami anak-anak muda di generasi Jeremia kami di Rayon 12 ini mendapatkan tuntunan yang daripadamu, yang berasal dari Engkau Tuhan Yesus, melalui Bapak Gembala kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk Youth Pentakos Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di Pekanbaru ada Youth Pentakos Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Youth Pentakos akan Tuhan pakai luar biasa untuk setiap ibadah-ibadah kami. Engkau yang hadir Tuhan. Sikinaya kadaya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya sandaya kadaya ralaba. Bapak, Roh Kudus-Mu turun atas setiap anak-anak muda di sini di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh berjumpa dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang penuhi mereka Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Api Roh Kudus-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak muda dipenuhi oleh Roh Kudus. Sikinaya kanaya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Bapa, kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Engkau terus yang mengantarkan setiap anak-anak muda untuk datang beribadah di sini Tuhan. Termasuk di youth cabang-cabang Tuhan. Engkau pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, ini waktunya kami menuai. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuduskan layakan kami Tuhan Yesus. Setiap anak generasi muda Tuhan Yesus yang terbelenggu Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat narkoba di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan lepaskan. Yang terikat dalam pergaulan bebas di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bebaskan mereka Tuhan Yesus. Karena seperti firman-Mu berkata, bangkitlah anak-anak muda, terangmu datang dan Tuhan Kau yang pakai Tuhan kami Bapa. Dan kami berkata Tuhan Yesus seperti firman-Mu berkata, Roh Tuhan Allah ada pada setiap kami. Oleh karena Tuhan mengurapi kami, Tuhan mengutus kami untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang tertawan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan penjara, untuk menghibur orang-orang yang terkabung. Tuhan, kami percaya di hari-hari Pentakosta ini kami boleh mengalami Pentakosta di dalam nama Tuhan Yesus. Youth Pentakos menuai, Youth Pentakos Tuhan terjadi di Rayon 12 di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Engkau akan menggenapi janji-Mu Tuhan dalam setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan buat Boksu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan perkataan yang daripada Tuhan, isi hati Tuhan itu boleh tersampaikan kepada setiap kami anak-anak muda di sini Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap benih firman yang Tuhan, yang ditabur Tuhan di hati kami boleh bertumbuh menjadi akar yang kuat, menjadi buah yang manis, berlipat kali ganda, 100 kali lipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Boksu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus di setiap pelayanan yang Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan akan ada mukjizat yang luar biasa, akan ada orang-orang yang Tuhan lepaskan, akan ada orang-orang yang Tuhan antar untuk Rayon 12 ini. Rayon 12 menuai di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sikinaya kanaya ralaba ya ralaba ya ralaba. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan malam hari ini boleh untuk
memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Anak-anak muda yang percaya boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Sorakan. Yes. Kami tahu firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan setiap kami. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Anak-anak muda semua, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan berjalan, berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya ada. Boleh lagi sama-sama serukan. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan berjalan, berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Percaya firman-Mu ya ada. Anak-anak muda boleh angkat kedua tangan kita serukan. Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya ada. Amin. Bersama dengan iman serukan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya ada. Amin. Firman-Mu ya ada. Masih semangat anak-anak muda? Amin.
Mari beri sapa ke teman-teman di sebelah kiri dan kanannya. Cuy, kamu bagian dari terang, bilang. Come on. Ayo. Sama-sama katakan. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salibmu Maha sempurna, tebus dan layakkanku. Karena Kau ku bebas merdeka. Amin. Pulih masa depanku. Pakailah, oh pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Come on anak-anak muda, sing! Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Mari anak-anak muda sama-sama katakan. Karena Kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah, oh pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Sing! Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau. Yeah! Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Mari put your hands up together, come on. Hey! Come on anak-anak muda, bersama. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Kusorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Come on, lebih lagi anak muda. Oh ya, mari kita persiapkan hati, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Oke, sama-sama, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus sekali lagi, come on. Silakan duduk semuanya. Kita akan siapkan hati kita akan dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hati kami mau hati kami seperti tanah yang subur Tuhan untuk firman-Mu. Sehingga bertumbuh, berbuah, dan bermultiplikasi Tuhan. Terima kasih, ini hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Mari berbahasa roh bersama-sama. Come on. Anak-anak Youth Pentecost. Ayo mari kita sembah dia. Oh Rabaya se. Rabaya bo. Haleluya. Malam ini adalah malam penuaian. Malam ini kami nyatakan kita siap menuai. Youth Pentecost siap menuai. Haleluya. Kami tuai kota Pekanbaru bagi Tuhan. Kami tuai Indonesia bagi Tuhan. Kami tuai anak-anak muda bagi Yesus, bagi Tuhan, bagimu ya Tuhan. Haleluya. Uraba syadadadadabo, syadadadadadadada. Oh, rababo, syadadadadadadadada. Syadadadadadadada. Mengalir Roh Kudus, malam ini turun atas kami. Saatnya Roh Kudus, Engkau dicurahkan atas setiap kami. Oh, rabababa, mengalir, mengalir, mengalir. Sama anak-anak muda di tempat ini dan yang di rumah-rumah. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anak-anak muda bangkit, anak-anak muda diubahkan. Mindset yang baru, paradigma yang baru. Sadalalalalalalala. Korab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 a. Sialalalalala. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, lawatanmu dahsyat malam ini. Terima kasih buat waktu, buat kesempatan, buat hadiratmu. Engkau hadir ya Tuhan. Roh Kudus penuhi kami semua. Penuhi setiap kami buka hati. Dan saatnya bila firman Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Firman Tuhan yang menuntun setiap kami. Yang meneguhkan setiap langkah-langkah kami. Malam ini Tuhan, mari saudara angkat tangan sama-sama. Kami katakan kami siap menuai. Kami siap menuai buat Tuhan. Kami siap menuai segala hal. Mulai dari pekerjaan kami, usaha kami, jiwa-jiwa. Semua buat kemuliaan Tuhan. Bagi Allah tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bukan kami mampu, tapi Allah melihat karena kami mau. Kalau kamu mau, Tuhan yang memampukan kami. Tuhan yang taruhkan kuasa atas kami. Tuhan yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Mari anak-anak Youth Pentecost sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Youth Pentecost, are you ready? Ya, kita sepakat ya malam ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Setiap kali saya sebut Youth Pentecost, Bapak Ibu mesti katakan kita siap menuai. Karena tema hari ini adalah kita siap menuai. Sekali lagi yuk, Youth Pentecost. Ya, dengan iman ya, Youth Pentecost. Amin, ambil G. Nah saudara, malam ini saya bersyukur bisa di tengah-tengah adik-adik semua untuk berbagi firman Tuhan. Mari kita buka dulu firman Tuhan. Dari Yohanes 4 ayat 31 sampai 38. Kita baca sama-sama.
Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 4 ayat 31 sampai 38. 1, 2, 3. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah. Ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ayat 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Yang 38 sama-sama, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Pertanyaan saya dalam malam ini, apakah saudara, anak-anak muda serius mau menuai? Yang serius katakan amin. Yang serius katakan amin. Oke, kalau teman-teman memang serius mau menuai, malam ini kita lihat dulu. Sebenarnya penuaian itu kehendak siapa? Apakah kita pribadi yang mau menuai atau memang Tuhan yang mau menuai? Kita lihat ya. Nah, pada waktu itu Yesus, sebenarnya kisah dari awal ini, Yesus ini ada di sumur berbincang-bincang dengan seorang perempuan Samaria. Lalu waktu itu sebenarnya Yesus bukan hanya menuai satu orang wanita Samaria, tapi Yesus menuai satu kota. Mengapa? Karena ketika wanita Samaria itu bertobat, dia pergi ke kota-kota memberitakan tentang kedahsyatan Tuhan. Saudara, lalu kemudian murid-muridnya lapar. Saudara, lapar itu wajar, katakan lapar itu wajar. Pernahkah teman-teman lapar di sini? Sering Christina lapar? Christina soalnya TikToknya keren, saya tiap kali lihat TikToknya langsung lapar. Saudara, makan itu wajar, lapar itu biasa. Jadi murid-murid Yesus pergi beli makanan. Ya bisa jadi waktu itu beli martabak, ya beli lontong malam gitu ya, malam-malam seperti ini. Lalu mereka balik, lalu mereka ngomong-ngomong gitu, mereka bilang sama Rabi, makanlah. Tiba-tiba Yesus bilang gini, akan tetapi Yesus bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Waduh, murid-muridnya mulai curiga nih. Jadi Rabi ini kok gak mau makan. Lalu murid-muridnya ya satu dengan yang lain mulai bicara lah. Kira-kira begini, adakah orang yang sudah bawa makanan kasih Rabi, kasih Tuhan, sehingga dia tidak mau makan lagi? Lalu lihat, Yesus mulai berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Tuhan bilang dia melakukan pekerjaan daripada dia mengutusnya dan menyelesaikannya. Artinya apa? Artinya Tuhan sedang mau menyampaikan satu pesan yang begitu penting. Yang lebih daripada sekedar makanan jasmani. Yang ngerti katakan amin. Lalu dia bilang gini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi gue berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Artinya penuaian adalah kehendaknya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Maka Pak Niko bagikan kepada kita tentang DNA gereja kita, prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan, bersama-sama siang dan malam dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Jadi yang dimaksud dengan melakukan kehendak pada zaman ini adalah tuaian jiwa-jiwa itu. Yang ngerti katakan amin. So artinya tuaian itu penting gak? Penting. Nah, kalau memang tuaian itu penting, maka malam hari ini saya mau sampaikan sesuatu supaya teman-teman mengerti bahwa ketika kita menuai jiwa-jiwa, Tuhan ingatkan kita malam hari ini untuk kita semua jangan khawatir. Banyak orang karena studinya tidak berani datang ke gereja melayani, takut tersita waktunya. Banyak orang karena pekerjaannya akhirnya tidak lagi melayani karena khawatir melayani mengganggu pekerjaannya. Saudara dengar baik-baik. Firman Allah katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Lalu ada satu ayat lagi Tuhan berikan tadi siang, Lukas 12 ayat 29.
Kalau teman-teman buka di Lukas 12 ayat 29 dikatakan gini. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Jadi murid-murid Yesus sibuk pergi beli makan lalu mau kasih makan ke Yesus. Waktu itu Yesus 100% Tuhan, 100% manusia ada di muka bumi. Yesus perlu makan. Katakan Yesus perlu makan. Iya, kalau nggak makan lapar juga, Yesus seharian sudah melayani. Tapi Yesus bilang ada yang lebih penting daripada sekedar makanan. Lalu Yesus bilang, jangan kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum. Lalu gini, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu nggak Bapak Ibu perlu sekolah? Tuhan tahu nggak adik-adik perlu laptop? Tuhan tahu nggak saudara perlu iPhone? Tuhan tahu nggak saudara suatu hari nanti gede dewasa perlu menikah, perlu ada mobil, perlu ada rumah? Tuhan tahu. Tapi malam ini Tuhan bilang itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka mencari sesuatu yang sifatnya semu, yang sifatnya sementara. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita bersama dengan Kristus, kita ada di dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya. Katakan amin. Maka dikatakan di ayat berikutnya, tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Coba kasih tahu sebelah kananmu, bro, jangan khawatir. Sis, sebelah kiri kan, sis, jangan takut. Amin. Saudara, tema kita siap menuai itu adalah tulisan saya kurang lebih 2,5 tahun yang lalu. Anda boleh perhatiin semua YouTube saya, channel saya, semua ada tulisannya kita siap menuai di belakang. Pada suatu hari ketika saya berdoa, Tuhan bilang kamu pakai kalimat ini. Terus saya bilang waktu itu masuk pandemi, apa yang mau dituai? Begitu dapat kalimat itu, orang mulai tidak datang ke gereja. Karena waktu itu gereja-gereja tutup. Waktu itu gereja belum boleh buka. Waktu itu lagi hot-hotnya COVID-19. Bilang hot-hotnya. Hot banget itu COVID-19. Sehingga apa semua gak bisa beribadah dan sebagainya. Lalu di keadaan yang begitu sulit, usaha kami juga sedikit terganggu. Saya percaya teman-teman yang kerja juga waktu itu goncang. Tapi Tuhan memberikan saya sebuah lagu. Tuhan kasih saya ayat di Mazmur 46 ayat kedua. Tuhan bilang begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan. Maukah adik-adik malam ini kalau ada masalah berlindung kepada Tuhan? Amin. Bukan sekedar berlindung, tapi dikatakan kekuatan. Artinya kalau kita lemah, Tuhan yang kuatkan. Ketika kita nggak mampu, Tuhan yang mampukan. Ketika kita tidak berdaya, Tuhan jadikan kita pahlawan. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Bahkan dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, lagu ini saya tulis bersama Natali. Karena waktu itu ada yang gak jelas, nanti Natali bantu saya sempurnakan di belakang ya Tali ya. Thank you ya. Lagu ini sebenarnya lagu pertama, tapi saya pergi selesaikan lagu yang lain. Lalu satu ketika Tuhan ingatkan saya, selesaikan lagu ini. Lalu saya selesaikan lagu ini. Lagu berikutnya adalah Tuhan Yesus datanglah. Tadi pagi waktu doa puasa Tuhan ingat saya tanya, Tuhan lagu mana yang harus selesaikan? Tuhan bilang selesaikan lagu Tuhan Yesus datanglah. Itu momennya kedatangan Yesus, selesaikan lagu itu. Lagu itu sudah selesai sebenarnya, cuman belum selesai di mixing, masteringnya belum selesai itu aja. Lalu saudara saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikanlah melodinya, berikanlah. Ini menjadi kekuatan buat kami keluarga. ABG, so? Oh ya, ya. Yesus kau perlindungan, Yesus kau kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Aku tak akan takut sekalipun bumi berubah, gunung-gunung bergoncang, laut bergelora. Katakan amin. Saudara, sebuah mazmur yang dinyanyikan itu akan menjadi sebuah doa. Maka Tuhan waktu itu ingatkan, jadilah sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan pasti murid-murid Tuhan.
Sahabat Tuhan yang tahu rahasia Tuhan. Sahabat Tuhan yang diceritakan isi hati Tuhan. Jadi malam ini kalau kita mau menuai, kita mesti ada di dalam Tuhan. Karena firman Allah berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, bro, sis. You are nothing. Without Jesus, we are nothing. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Yang ngerti katakan amin. Sehebat apa seseorang berjuang, berkarya, berhasil dalam hidupnya. Tapi tanpa Tuhan, hampa. Itulah lagu Ari Lasso. Saudara, lalu Tuhan berikan Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan namamu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan namamu di atas segalanya. Belum dengar ya. Saudara, kalau Bapak Ibu masuk ke TikTok, anak-anak muda suka main TikTok, itu backsound sudah banyak dipakai. Teman-teman boleh pakai backsound itu ya. Support Boksu ya, amin. Nah saudara, lagu ini menjadi berkat dan saya melihat di YouTube juga cukup bagus, sudah 3.700-an view. Cukup bagus karena kami promosi kemana-mana ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, malam ini saya mau kasih tahu bahwa ada 3 hal yang harus kita tahu kalau kita siap menuai. Pertanyaan saya sekali lagi, yuk Pentakost? Kita siap menuai. Yuk Pentakost? Oke, yang tengah, yuk Pentakost? Tepuk tangan buat Tuhan. Serius loh, orang yang siap menuai nampak dari wajahnya. Amin. Kita siap menuai. Dari wajah saudara, jangankan Tuhan, manusia pun tahu saudara tidak siap menuai. Penuh dengan persoalan, penuh dengan tekanan hidup, penuh dengan persoalan masalah. Sepertinya gak ada habis-habisnya, hujan, badai, topan, angin puting beliung. Boksu aja gak tahu, tadi badai. Tahu kami juga lewat badai. Banyak orang karena badai tidak datang rumah Tuhan. Tapi saudara luar biasa, badai tetap datang rumah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayo kita nyanyi. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan penolong dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kaulah Yesus sahabatku. Amin. Mau jadi sahabat Tuhan? Saudara, siapa sih sahabat? Sahabat kan orang yang paling dekat dengan kita. Sahabat kan orang yang tahu masalah kita. Sahabat kan tempat kita curhat. Manusia punya sahabat senangnya minta ampun. Itu manusia. Bagaimana kalau sahabat saudara adalah Tuhan Yesus? Wah, jauh lebih happy, jauh lebih senang. Amin. 3 hal yang saudara harus tahu bahwa kita siap menuai. Yang pertama, dunia ini adalah ladangnya Tuhan. Jadi kita menuai waktu kita masih hidup. Waktu kita masih di dunia ini, kita menuai. Amin. Kalau sudah berangkat, apa yang mau dituai? Ngerti gak sih berangkat? Coba kasih tahu sebelah kanan, ngerti gak sih dia ngomong apa? Jadi dunia ini adalah ladangnya Tuhan. Kita menuai di dunia ini. Yesus bilang, kan ada yang bilang musim menuai 4 bulan lagi. Gini loh, kalau orang Israel sama orang yang tinggal di 4 musim sama. Mereka itu menabur di musim semi, menuai di musim gugur. Makanya mereka bekerja-kejaran 4 bulan. Ketika mereka menabur di musim semi, 4 bulan kemudian mereka cepat-cepat menuai.
Lalu waktu itu kan musim semi, belum musim gugur, berarti belum menuai. Ngerti ya kalimat ini ya, konteksnya di situ. Jadi orang ini gimana? Kan 4 bulan lagi baru menuai Tuhan Yesus. Lalu Yesus bilang begini, pandang, lihat sekelilingmu. Lihat, pandang. Lihat dulu baru pandang. Kan ada lagunya ya, memandang-mandang wajahmu seperti itu. Ya anak-anak muda kalau suruh pandang Tuhan Yesus mungkin ada yang mengatakan sulit, tapi kalau suruh mandang pacarnya gampang katanya. Bisa gak Anda ganti gitu? Ganti gitu. Pandang wajah pacar Anda sulit, tapi pandang Yesus itu lebih mudah. Amin. Yang bisa katakan amin. Yang gak jawab berarti gak bisa kan? Mengapa Anda gak jawab? Anda ragu-ragu, berarti Anda gak punya pacar. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Gak usah khawatir anak muda masih kecil, jomblo is the best. I like jomblo. Jomblo is everything. Yes, katakan ye. Katakan ye. 7 kali katakan ye. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Luar biasa yuk Pentakos, kita siap menuai. Nah saudara, orang yang menabur benih, biasalah kalau dia menuai. Biasalah kalau dia menuai. Sekarang orang yang tak menabur benih, dia menuai. Itu luar biasa. Amin. Nah jadi saudara, satu ketika waktu Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus pernah sampaikan kepada salah satu orang muridnya yang bernama Petrus. Yesus berkata, maka ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Wow, sebelumnya Petrus yang menangkap ikan. Kalau Anda pernah lihat video saya mau ke Yerusalem, saya ada promosi Petrus menangkap ikan. Kebetulan waktu itu kami sama Pak Gede ke Yerusalem, terus Petrusnya gemuk kali. Gemuk sekali karena sering makan ikan Petrus itu. Ikan Petrus itu kayak ikan nila. Jadi kami waktu itu di danau Galilea, jadi Petrusnya itu nangkap ikan. Lalu tariklah. Ternyata ikan itu bukan ikan benaran, dia sudah siapkan satu ikan palsu. Mana mungkin secepat gitu langsung tarik. Nah ikannya dapat gitu ya. Nah saudara, lalu Yesus bilang sama Petrus yang tadinya penjala ikan berubahlah jadi penjala manusia. Mengapa Tuhan bilang begitu? Karena Tuhan mau kasih tahu bahwa saudara, saatnya kita harus menuai. Firman berkata tuaian memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Ngerti ya? Mengapa tuaian yang banyak, pekerja sedikit? Karena Tuhan tahu bahwa banyak orang di zaman ini mereka lebih peduli bukan kepada orang lain, tapi mereka lebih peduli kepada diri mereka sendiri. Tapi Tuhan sedang mencari orang yang peduli kepada orang lain. Orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Saya berdoa di Youth Pentakos ada orang-orang seperti itu muncul. Amin. Yang setuju katakan amin. Lebih keras aminnya. Amin dengan senyuman bahagia, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, Allah yang menabur, kita yang menuai. Sudah harus tahu bahwa Tuhan sudah menabur bagi kita. Kita datang cuma tinggal tuai. Bahkan Tuhan bilang begini, lihat. Bahkan Tuhan bilang begini, sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Saudara, jujur kalau kita melayani Tuhan, kita dengan segenap hati kita melakukan untuk Tuhan sih. Apa sih yang kita gak bisa berikan untuk sahabat kita? Benar ya? I think kita maulah beri yang the best for God. Benar ya? Yang terbaik buat Tuhan lah. Karena tanpa disadari pun, Tuhan sudah beri yang terbaik buat kita. Sudah Youth Pentakos nanti kita cetak merchandise ya. Kita beri yang terbaik buat anak-anak muda di kota ini. Kita bikin topi. Boksu hari ini pakai topi ini bukan gaya-gayaan loh ya. Ini untuk membangkitkan semangat Anda, kita bikin topi bro. Dan topi ini terus kita bikin kaos, kita buat merchandise, kita boleh jual. Dan kita buat gantungan kunci, lalu kita promosi, kita buat kuis di TikTok. Minggu depan Anda akan lihat ada 10 peserta dari TikTok datang ke Youth Pentakos. Anda sampai bingung. Kuis kita bukan di sini, kuis kita di media. Amin. Jadi nanti orang tuh datang. Kita panggilkan 3 peserta TikTok kemarin yang mendapatkan hadiah gantungan kunci dari Youth Pentakos. Wah, keren gak kira-kira?
Terus kita tanya, sebelumnya kamu pernah datang gereja? Nggak pernah. Kenal dengan kami? Nggak pernah. Terus apa yang Anda tertarik? Wah, kami lihat Youth Pentakos sangat luar biasa, sangat kreatif, sangat dipakai Tuhan dan kami ingin bergabung. Bolehkah kami bergabung dengan Youth Pentakos? Jawabannya apa? Boleh kali lah. Amin. Yang mau katakan amin. So anak-anak muda mesti kreatif. Amin. Nah saudara, Tuhan bilang begini, sebenarnya bukan kita memandang upah sih, tapi Tuhan bilang mereka sudah dapat upahnya gitu loh. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Jadi penabur itu Tuhan, penuai kita. Pada waktu kita menuai, Tuhan itu tepuk tangan. Serius. Pada waktu Anda menuai, Tuhan tepuk tangan. Menuai di sini bicara tentang menuai jiwa-jiwa, pastilah. Amin. Tapi di balik ini Tuhan kasih upah. Luar biasa gak sahabat kita? Harusnya tuai itu adalah tugas kita. Lalu kita pergi menuai, Tuhan kasih upah lagi. Wah luar biasa. Yang mau katakan amin. So anak-anak Youth Pentakos, kita siap menuai. Amin. Ayo kita bergerak sama-sama. Di kami di Cool Mandarin kami buat Gate One. Nah Gate One itu dulu dari teman kita ya. Jadi Gate One itu adalah menjangkau satu jiwa. Nah saya mendorong anak-anak Youth, ayo kita bergerak sama-sama. Nanti dari Youth kita akan buat program bersama Kak Rita, kadep kita. Kita akan buat bagaimana supaya orang-orang yang datang, orang-orang yang hadir, orang-orang baru, mereka ada souvenir tertentu dari kita. Kita sambut mereka menjadi keluarga kita sama-sama. Amin. Lalu bagaimana dengan penuainya? Nah, penuainya akan menjadi gembala-gembala cool yang dahsyat. Anda akan menjadi pemurid-pemurid yang luar biasa. Amin. Saudara, sudah waktunya bukan hanya jadi murid, tapi kita pergi muridkan. Lihat, ini dalam 10 hari kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Sampai terjadi Pentakosta minggu depan. Pada waktu terjadi pencurahan Roh Kudus, Pentakosta terjadi. Anda lihat, ada seorang yang namanya Petrus. Bagaimana Tuhan ubahkan dia. Orang yang tadinya menyangkal Yesus 3 kali, tapi sekarang angka 3 menjadi 3.000. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat saudara. Dibaptis dalam nama Yesus. Anda bisa bayangkan di zaman itu, 3.000 orang itu mau taruh di mana? Jangankan zaman itu, zaman ini aja 3.000 ruangan ini gak muat. Dahsyat gak kira-kira? Dahsyat gak? Dahsyat. Maka sekarang saudara jangan melihat kepada diri Anda, tapi pandanglah kepada Tuhan. Kalau saudara memandang kepada diri Anda pasti mengatakan saya tidak punya waktu. Tuhan tidak memerlukan waktumu. Tuhan mau kamu mau. Mungkin Anda mengatakan aku tidak mampu, aku tidak fasilita. Bukankah Yeremia juga mengatakan begitu? Bukankah Musa juga mengatakan begitu? Saya tidak pandai bicara. Saudara bersama Tuhan yang tidak pandai bicara diubahkan menjadi pandai bicara. Yang ngerti katakan amin. Saya kan tidak bisa ngedit video, saya kan gak bisa. Dari gak bisa Tuhan ubahkan jadi bisa. Lukas 1:37 bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ngerti katakan amin. Persoalannya adalah teman-teman saudara maukah saudara berubah? Banyak orang suka mempertahankan status quo. Sekali gak bisa, selama-lamanya gak bisa. Itu prinsip yang salah. Yang benar adalah sekarang gak bisa. 2 bulan lagi saya bisa. Kamu bisa, saya bisa, kita semua bisa. Mengapa? Karena ada Tuhan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Pertanyaan saya adalah maukah saudara berubah? Mengapa tidak bangun lebih pagi? Coba kasih tahu sebelah kanan, injak kakinya. Kenapa gak bangun lebih pagi? Terus yang sebelah kiri, injak kakinya. Mengapa gak baca Alkitab? Yang sebelah kanan injak lagi. Kenapa gak ikut menara doa? Anak-anak muda, seketika waktu Anda masih muda saudara, adalah saatnya saudara membangun pondasi rohani yang benar. Jangan pikir nanti saya tua baru bangun lah. Sudah tua gak bisa lagi. Itu sudah lumutan. Bagaimana bisa bangun pondasi? Namanya orang bangun pondasi selagi masih apa? Muda. Jadilah anak Tuhan yang bercahaya. Saudara kemarin saya pergi rumah sakit doakan seseorang, anaknya operasi. Dia 7 tahun baru masih kecil sekali. Dia operasi otak, di otaknya ada cairan. Ada 3 lubang yang ditembak di kepalanya.
Kasihan sekali. Ibu ini bukan orang Kristen sebenarnya. Walaupun kami sudah mendoakan dia terima Yesus, tapi dia dengan segenap hati. Pada waktu saya datang, apa yang dia lihat? Dia melihat ada cahaya putih di belakang saya. Lalu dia melihat ada orang putih di belakang saya. Saudara tahu saya bilang apa dengan dia? Dia sahabat saya. Kemanapun saya pergi, dia bersama-sama saya. Waktu saya susah, dia tolong saya. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia hebat. Dia Tuhan, dia Raja. Tapi kemanapun saya pergi, karena saya jadi sahabat dia, dia temani saya. Dia tahu saya susah, dia tahu saya gak punya uang, dia tahu saya menderita. Dia tahu sekarang saya mau doakan saudara, dia temani saya. Maukah kamu punya seperti dia? Bisa ngerti maksud saya? Kalau kamu percaya Yesus, Yesus juga bersama dengan kamu. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, waktu yang tepat itu kapan? Yang ketiga, waktu yang tepat adalah sekarang. Yang ngerti katakan amin. Waktu penuaian yang tepat adalah sekarang. Saya mau bagikan satu ayat yang saya dapatkan di Wahyu 14 ayat 15. Yuk kita baca sama-sama. Wahyu 14 ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Saudara, kita sebagai manusia mesti ngerti yang namanya momentum. Momentum kalau saudara belajar fisika, momentum itu kan massa kali kecepatan ya. I sama dengan M kali V, betul ya? Artinya suatu barang kalau kita dorong, dia akan terjadi pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergerakan itu namanya momentum. Saudara, bagaimana kita bisa punya momentum kalau kita tidak bergerak? Saudara gak akan dapat momentumnya Tuhan. Maka tidak heran kami terus berdoa. Lewat media sosial, lewat live kami terus menjangkau. Saya bersyukur pada Tuhan TikTok saya tembus 100.000 K pada hari ini. Bu Christine, tepuk tangan buat Tuhan. Tembus 100 K. Nah saudara, saya sih bukan masalah 100 K itu. Tapi yang saya melihat adalah dampak yang kami hasilkan dari pelayanan live itu. Dampak yang kami timbulkan dari pelayanan online itu. Banyak sekali teman-teman dari berbagai kota yang minta didoakan. Banyak sekali orang-orang yang dari berbagai belahan dunia, bahkan Singapura, Malaysia, yang terus ikutin bersama-sama dengan kami. Bahkan sharing materi saya itu sampai kemana-mana. Bahkan jauh sekali sampai ke Papua bahkan ya. Jadi ada yang ngundang saya ke Papua, ke Raja Empat. Saya bilang aduh jauhnya, jangan Raja Empat, Raja Satu aja belum sampai saya. Jauh sekali gitu ya, kasih saya waktu ya. Jadi itu memang cukup jauh, jadi perlu waktu. Nah sudah dikasih oleh Tuhan sebagai penutup, saya mau kasih tahu bahwa persoalannya adalah apakah kita siap atau tidak siap malam ini. Makanan yang siap dimakan adalah makanan yang memang sudah dimasak. Tapi makanan kalau belum dimasak itu tidak siap dimakan. Sabtu lalu saya ke kota Padang. Jadi perjalanan itu biasa orang ke Padang cuma 8 jam ya. Saya tembus 13 jam, luar biasa. Tepuk tangan dong. Wih, hebat sekali Pak Willy katanya luar biasa ke kota Padang lebih dari 12 jam itu sudah hebat. Apalagi 13 jam gitu, hebat. Ya saya bilang hebat ya 13 jam ya. Padahal 13 jam itu masalah gitu. Itu terjadi karena banyak bocor. Lalu hebatnya sopir kita itu ban serepnya pun bocor, luar biasa. Jadi nggak ada persiapan. Lalu saya bilang sama Pak sopir, Pak, Bapak nggak siap dalam perjalanan. Kalau Bapak siap dalam perjalanan, semestinya pertama ban itu aman. Tapi ya sudah namanya musibah kita nggak pernah tahu ya ban bocor ya sudah. Tapi minimal kan ban serep Bapak persiapkan dong. Betul nggak? Betul kan? Nah kalau nggak kita nggak mungkin bisa sampai tepat waktunya. Saudara, malam ini kita sudah selesai di sini. Saya akan bertanya kepada teman-teman bahwa apakah saudara siap menuai? Saudara sudah tahu bahwa menuai adalah kehendaknya Tuhan. Saudara sudah mengerti bahwa kehendak Tuhan mau kita menuai. Tuhan bahkan perintahkan kita untuk menuai.
Bagaimana caranya kita jadi sahabat Tuhan? Ketika kita jadi sahabat Yesus, kita adalah murid-muridnya yang taat dan setia. Maka kemanapun pergi Tuhan sertai kita. Katakan amin. Lalu kita tahu bahwa momentum itu waktu penuaian yang paling tepat adalah sekarang. Ladang penuaian ada di muka bumi ini. Di sini. Yang ngerti katakan amin. Lalu Tuhan yang menabur, kita tinggal menuai. Lalu waktunya sekarang. Kalau ngerti momentumnya berarti kita bergerak. Kalau kita bergerak, teman-teman masih melihat ini bangku-bangku masih banyak kosong. Maukah Sabtu depan kita hadirkan teman-teman kita? Di sekolah-sekolah, amin. Dimanapun, di tempat kita kursus mungkin, di tempat kita kerja mungkin, dimanapun. Sabtu depan kita ajak mereka untuk sama-sama ke sini. Yang mau katakan amin. Ayo yang mau saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yuk Pentakos. Ya kasih tahu sebelah kanan, lu siap menuai gak? Yang sebelah kiri, lu mesti siap menuai. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yesus kau perlindungan, Yesus kau kekuatan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Aku tak akan takut, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung bergoncang, laut bergelora. Angkat tangan sama-sama katakan. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, ku tinggikan namamu di atas segalanya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, ku tinggikan namamu di atas segalanya. Katakan haleluya. 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 Kaulah Tuhan penolong dalam hidupku. Haleluya. Kaulah Yesus. Yesus sahab. Katakan ku sembah. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, ku tinggikan namamu di atas segalanya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, ku tinggikan namamu di atas segalanya. Katakan haleluya. Sorai, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yes. Sabadala rabo rabaya se. Jiadala rabaya borabaya. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Engkau Yesus, sahabat anak-anak muda Yuk Pentakos di tempat ini. Tuhan, kami mau menjadi murid Yesus. Kami mau terhisap di kul. Kami bukan hanya murid, tapi kami mau pergi
Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan kami adalah sahabat-sahabat Yesus. Bapak, momentum ini kami dengan iman percaya, kami katakan kami siap menuai. Yuk Pentakost siap menuai. Tuhan, bukan lagi dalam 4 bulan ke depan. Kami melihat dalam minggu ke depan, bangku-bangku ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Anak-anak muda, anak-anak sekolah, anak kuliah. Mereka datang mencari wajah Tuhan. Mereka akan beribadah bersama-sama kami. Mereka bersama dengan kami berdoa, memuji, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir. Berkati orang tua kami. Berkati tempat kerja, berkati tempat sekolah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman seminggu ke depan ini. Wah, shalom semuanya. Kita mau sapa-sapa dulu ya Kak ya. Kita sapa-sapa pakai yel-yel ya. Oke. Youth Pentakost, are you ready? Woo! Luar biasa Kak. Oke, sebelumnya kita mau nyapa jiwa baru ini Kak. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini bisa lambaikan senyumannya. Senyuman Tangannya. Tangannya, bukan senyuman ya, Kak. Tangannya boleh dilambaikan. Ya, wow, ada 1.000 jiwa. Wow, luar biasa. Dan kita mau nyapa buat Iya. teman-teman yang sedang ibadah di rumah-rumah Kak. Iya. Selamat beribadah teman-teman. Selamat beribadah dan datang lagi minggu depan. Ya. Bawa lagi temannya Yes. lagi, bawa keluarganya lagi dan Betul. semuanya. Seperti yang Boksu bilang ya Kak. Jadi Ya. kita challenge buat teman-teman yang di sini besok minggu depan bawa 1 jiwa untuk Yes. kita semua. Ya. Siap? Siap menuai. Yes, Jadi Kak, kita Ya. juga ada info berikutnya nih. Ya. Yaitu kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi buat teman-teman yang mau menabur, baik persepuluhan ataupun ucapan syukur dan persembahan lainnya, yuk kita siapkan yang terbaik yuk. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pada malam hari ini Bapa. Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan menabur Tuhan. Tuhan yang berkati tangan-tangan menabur 2-3 kali lipat Tuhan. Amin, Berkati dalam pekerjaan nama mereka, kuliah mereka Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa buat teman kami yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan yang memberkati dia Tuhan Yesus. Biarlah Bapa dia semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow. Wis. Nah Kak, kita ada juga informasi buat teman-teman Mm-mm. yang sudah mengikuti KUL. Boleh lambaikan tangannya. Mana nih yang suaranya yang udah ikut KUL? Wow, luar biasa Kak. KUL itu apa Haleluya. sih? Mungkin teman-teman di sini pengen tahu KUL itu apa sih Kak? Ya. Gimana sih cara untuk bisa ikut KUL Iya, Kak? teman-teman yang di rumah juga penasaran Ya, pasti, ini. Kak. Apa itu cool ya? Cool itu apa? Cool itu dingin kah? Atau apa? Enggak, cool itu adalah komunitas of love. Di mana di dalam komunitas kita ini, kita itu saling berbagi. Yaitu saling sharing Bertumbuh, firman, saling mendoakan. Ya. Pokoknya saling yang positif dong Kak. Yang mengarah bergaya hidup Kristus Kak. Iya, betul Dan supaya sekali. kita serupa dan segambar oleh Kristus. Kristus, iya. Supaya di akhir zaman ini kita boleh menuai. Betul sekali Kak. Buat teman-teman yang ada di rumah, dia pengen ikut nih Kak. Tapi dia bingung caranya apa. Caranya gampang banget. Teman-teman harus follow Instagram kita. Ya, betul. Yaitu Youth Pentakost Plus PKU. Langsung DM ke situ. Terus bilang, Kak, shalom Kak, saya mau ikut gabung KUL. Yes. Nanti kita akan kasih tahu atau kita akan kasih kakak rohani yang terdekat di alamat Ya teman-teman. benar banget. Buat teman-teman juga di sini Kak yang mau ikut KUL juga. Ayo follow Instagram Youth. Teman-teman bisa langsung DM atau mungkin males DM ya. Bisa langsung hubungi kakak-kakak Iya, di sini. kakak-kakak Nanti Aser. kita akan
berikan kakak yang rohani yang dekat dengan rumahnya Kak. Iya, karena ikul itu enak loh, menyenangkan. Kenapa? Yes. Karena kita itu kayak ini ya, diperhatikan sama kakak rohaninya. Betul. Udah saat teduh belum? Udah Ya. doa belum? Gitu Gimana hari kamu hari ini? melebihi Gitu ya, Kak. dari pacaran ya Kak Yes, ya. benar. Wow, seneng banget ya Kak ya. Makanya ayo yang Ayo ikut kul. Iya, Jangan sampai nggak ikut kul. Harus punya komunitas. Oh, haleluya. Harus mau dimuridkan untuk kita bisa memuridkan juga. Iya, betul sekali. Dan kenapa Kak kita harus follow Instagram Youth Pentakos? Karena di dalam Instagram Youth Pentakos Ha-ha. ada info-info penting Kak. Iya. Seperti menara doa. Dan yang paling penting nih buat teman-teman di sini, ayo kita ada 10 hari menara doa untuk pencurahan Roh Kudus. Yes. Kami mengajak buat teman-teman anak-anak muda generasi Jeremia, Ya. ayo ikut doa pencurahan Roh Kudus Ya. dari tanggal 27 kemarin sampai tanggal 5. Ayo segera untuk bergabung. Cuman 1 jam Kak. Iya, 1 jam saja. 1 jam saja, enggak gitu ya Oh, Kak enggak, ya? enggak, Kak. 1 jam saja karena di dalam doa. Dalam doa adalah nafas kehidupan kita. Iya, Dan betul doa sekali. dapat mengubah segala sesuatu. Iya, Amin. amin. Terus ada info menarik juga Apa Kak. itu, Kak? Buat teman-teman yang rindu nih, ingin melayani. Ya, Ya kan, ada talenta-talenta apa gitu. talenta singer mungkin. Boleh jadi. Host mungkin. Boleh jadi. Atau jadi singer, dance boleh. Boleh jadi. Atau mungkin punya kelebihan untuk main musik. Boleh Boleh. jadi. Buat teman-teman yang di sini rindu untuk melayani, gabung sama kita. Ayo kita ajak. Iya. Kita sama-sama melayani Tuhan. Iya betul sekali. Karena di sini banyak peluangnya ya Kak ya. Betul banget, betul Kak. sekali. Jadi semua info sudah kita kasih Ya. tahu ya Kak ya. Jumpa lagi dengan saya Christina. Saya Julie di Youth Pentakos. Are you ready? Yes, we are ready. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ayo anak-anak Youth Pentakos, angkat kedua tangan di hadapan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa Surgawi melalui Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus memberkati adik-adik semua mulai malam ini sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa Sabtu depan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam minggu.